Bab 772, Hancurkan. Belasan mobil langsung mengerem tiba-tiba secara bersamaan dan berhenti di depan pusat kebugaran Staple Lawn yang akhirnya menghambat pintu masuk. Danu langsung waspada dan refleks mundur beberapa langkah. Bang! Bang! Pintu mobil dibuka dan pemuda-pemuda yang berpakaian heboh pun turun sambil membawa sesuatu di tangan mereka. Dari setiap mobil, turun 4 orang per mobil, totalnya kira-kira hampir 50 orang. Mereka semua membawa pisau, pistol dan tongkat, ekspresi mereka terlihat sangat galak. Orang-orang dari toko dan juga pejalan kaki di sekitar langsung berjalan keluar untuk melihat apa yang terjadi. Sialan! Tidak ada hubungannya dengan kalian. Kalian semua kembali ke tempat masing-masing. Salah seorang pemuda yang terlihat seperti ketua memegang sebuah tongkat dan menunjuk orang-orang itu sambil marah-marah. Orang-orang itu pun ketakutan dan langsung kembali ke toko masing-masing. Melihat adegan ini, Danu tidak sempat berpikir terlalu panjang, dia langsung berbalik dan hendak berjalan masuk. Sial! Yang di situ, berhenti! Ketua berandal itu berteriak lalu membawa para bawahannya menghampiri Danu. Mendengar teriakan itu, Danu tidak hanya tidak melambat, dia malah mempercepat langkahnya. Ketika menghadapi 50 pemuda yang sudah dibayar ini, kalau dia tidak lari, namanya bodoh, bukan berani. Sialan! Kamu tidak dengar apa kataku? Hajar dia! Seru ketua itu. Kemudian, dia membawa puluhan bawahannya menerjang ke arah Danu. Ketika sekumpulan orang yang membawa senjata itu berlari, terdengar suara derap kaki yang berantakan. Danu segera masuk ke dalam pusat kebugaran dan melempar tas yang dia bawa. Lalu, dia langsung menarik pintu besinya dan menutup pintu kaca di bagian dalam. Seiring dengan suara brak, pintu besi pun tertutup. Saat ini, di dalam pusat kebugaran ada belasan anggota kebugaran yang sedang melihat ke arah Danu dengan tatapan kaget. Danu juga melihat mereka, tapi sebelum dia sempat menjelaskan, terdengar suara pintu besi dipukul dengan sekuat tenaga. Prasdir Danu, apa yang terjadi? Pegawai pusat kebugaran sontak berjalan menghampiri Danu dengan wajah bingung. Danu hanya memasang ekspresi serius tanpa menjawab pertanyaan pegawai itu. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor Kasman lalu langsung mencoba menghubunginya. Brak! Bruk! Pintu besi sudah ditendang sampai berubah bentuk, bagian kuncinya juga sudah ditarik sampai lepas. Kemudian, sekelompok orang langsung menerjang masuk. Pintu kaca di bagian dalam sama sekali tidak bisa menghentikan puluhan orang ini. Ketika tongkat besi dipukul ke pintu kaca itu langsung hancur berkeping-keping. Puluhan berandal yang seperti serigala itu langsung berlari masuk ke dalam pusat kebugaran. Para anggota di dalam, 8 pelatih pribadi dan para pegawai juga membeku melihat adegan ini. Menghadapi pemuda-pemuda ini, jangankan turun tangan, mereka bahkan tidak berani bernapas. Kalian mau apa? Seru Danu dengan nada dingin sambil meletakkan ponselnya. Kasman tidak menerima panggilannya. Mau apa? Tentu saja menghajarmu. Ketua berandal itu malas berbicara panjang lebar. Dia langsung mengayunkan tongkat besinya ke meja resepsionis. Brak! Perang! 2 komputer yang ada di meja resepsionis pun hancur karena pukulan ini. Hahaha! Puluhan berandal itu seketika tertawa terbahak-bahak. Mereka terlihat seperti orang gila. Danu menyipitkan matanya dan menyadari bahwa orang-orang ini sama sekali tidak berencana untuk berdiskusi. Kalau begitu, berarti orang-orang ini datang untuk balas dendam. Pengusaha yang bekerja di bidang yang sama pasti akan jadi musuh. Jangan-jangan berandal-berandal ini dibayar oleh pusat kebugaran sebelah? Sialan! Hancurkan semuanya! Kalau ada yang berani menghentikan kita, hajar orang itu juga! Ketua berandal itu tertawa terbahak-bahak, lalu mulai memimpin semua bawahannya untuk menghancurkan seluruh pusat kebugaran. Mereka sangat arogan, sama sekali tidak peduli dengan hukum. Brak!
Perang! Lampu, alat-alat olahraga dan hiasan-hiasan ruangan dihancurkan semuanya. Salah seorang pemuda bahkan langsung naik ke salah satu alat olahraga, lalu mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi dan memukul lampu gantung yang ada di tengah. Perang! Lampu gantung itu langsung hancur berkeping-keping dan jatuh berserak di atas lantai. Belasan anggota sangat ketakutan, mereka langsung pergi ke sudut ruangan, tidak berani bersuara. Sedangkan Danu hanya berdiri diam di tempat melihat semua ini. Melihat pusat kebugaran yang dia bangun dengan susah payah ini dihancurkan begitu saja, bisa dibayangkan seberapa besar amarah yang ada di hati Danu. Pusat kebugaran ini tidak hanya sarana untuk mendapatkan penghasilan bagi Danu. Pusat kebugaran ini dia bangun khusus untuk Valentino. Karena pusat kebugaran ini juga, dia bisa bertemu dengan Valentino. Namun sekarang, tempat ini dihancurkan sesuka hati oleh orang lain. Danu mana mungkin tidak marah? Dia pun mengepalkan tangannya dan menggertakkan giginya. Akan tetapi, pria bijaksana tidak akan menambah kerugian. Dia tidak bisa melawan puluhan pemuda ini sendirian. Ada pegawai yang juga merasa sangat marah. Dia segera berteriak. Presdir Danu! Presdir Danu! Danu hanya mengibaskan tangannya tanpa menoleh, mengisyaratkan mereka untuk jangan banyak bicara. Akan tetapi, tetap ada pelatih yang tidak bisa menahan amarahnya dan langsung mendorong salah satu pemuda. Sialan! Aku sudah menunggumu bertindak dari tadi. Kalian semua sudah lihat, kan? Bukan aku yang memukul duluan. Sekarang, aku sudah bisa dianggap sedang mempertahankan diri. Pemuda itu sontak tertawa dan memukul pelatih yang mendorongnya tadi. 7-8 pemuda lainnya juga datang dan menghajar pelatih itu. Hentikan! Ekspresi Danu sangat dingin, dia langsung menerjang ke kerumunan orang itu. Dia masih bisa tahan kalau barang-barangnya dihancurkan, tapi kalau sampai menyentuh bawahannya, dia tidak akan menahan diri lagi. Sialan! Kamu berani menghalangiku. Kamu juga akan kupukul. Para pemuda ini seakan-akan memang menunggu kesempatan untuk memperbesar keributan ini. Melihat Danu hendak menghentikan mereka, puluhan pemuda yang lainnya langsung mengepung Danu dan mulai menghajarnya. Melihat pertengkaran tidak bisa dihindari lagi, Danu juga tidak menahan diri lagi, dia mulai menyerang balik. Akan tetapi, kalaupun Valentino ada di sini, dia juga tidak akan bisa melawan orang sebanyak ini. Apalagi Danu. Baru saja Danu menjatuhkan 3 berandal, dia sudah terkapar di lantai karena dihajar puluhan orang. Bu! 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 Pukulan-pukulan yang liar dan kuat membuat Danu sama sekali tidak bisa melawan. Akan tetapi, Danu menggertakkan giginya dan melindungi kepalanya dengan kedua lengannya. Dia sama sekali tidak berteriak, juga tidak meminta ampun. Setelah 2 menit, ketua berandal itu bersiul lalu membawa semua bawahannya pergi. Meskipun John sudah memberitahu bagian pemerintahan, tapi mereka juga tidak berani terlalu melewati batas. Sebelum pergi, ketua dari para pemuda itu melihat ke sekeliling. Setelah melihat tidak ada kamera yang merekam, dia baru pergi dengan tenang. Kamu adalah pemilik pusat kebugaran ini, kan? Ada orang yang menyuruhku menyampaikan pesan untukmu. Jauhi Lano Wijaya! Kalau tidak, lain kali aku akan memukulmu sampai mati. Setelah itu, para pemuda itu segera pergi. Keadaan di dalam pusat kebugaran sangat berantakan. Belasan anggota pusat kebugaran juga langsung pergi. Ada yang memapah Danu dan pelatih tadi berdiri, mereka berdua terluka lumayan parah. Akan tetapi, untungnya Danu melindungi bagian kepalanya. Kalau tidak, pasti dia akan langsung kehilangan kesadaran. Namun, meski begitu, banyak luka di bagian tubuhnya yang lain. Danu tersentak karena rasa sakit yang luar biasa itu, tapi dia berusaha menahan sakit. Presdir Danu, kita harus lapor polisi. Teriak salah satu pegawai. Kalian jangan ikut campur dalam masalah ini, kita pergi ke rumah sakit dulu. Danu mengibaskan tangannya,
lalu bersiap-siap pergi ke rumah sakit bersama pelatih tadi. Bab 773, menyembunyikan kemampuan. Orang-orang ini berani datang sesuka hati pasti karena sudah melakukan semua persiapan. Pihak kepolisian mungkin bahkan tidak bisa ikut campur dengan masalah di dunia mafia seperti ini. Di perjalanan menuju rumah sakit, Danu menerima panggilan dari Kasman. "Danu, ada apa? Tadi aku tidak membawa ponselku," tanya Kasman. Danu tidak menyalahkan Kasman. Orang-orang tadi datang cepat, pergi juga cepat. Kalaupun Kasman ingin datang membantu, juga tidak sempat. Danu duduk di dalam mobil sambil menahan rasa sakit. Dia pun menceritakan kejadian tadi kepada Kasman. "Sialan! Coba kamu selidiki ini ulah siapa? Aku akan musnahkan mereka sekarang juga," ujar Kasman. Dia terdengar sangat marah. Danu langsung menolak. "Tidak boleh. Kak Valentino sudah bilang, sekarang kita seharusnya mengembangkan usaha kita dengan tenang. Aku juga setuju dengan pemikirannya. Jadi, kita tidak boleh membuat keributan, juga tidak boleh membuat musuh kita mewaspadai kita. Kita jangan ungkit masalah ini dulu untuk sementara waktu. Nanti setelah urusan Kak Valentino selesai, kita baru cari mereka," jelas Danu. Setelah mendengar penjelasan Danu, Kasman terdiam sejenak lalu berseru. "Sialan! Kalau begitu kamu sia-sia saja dipukuli orang." Meskipun dia tahu, Danu takut masalahnya ini akan membuat rencana Valentino berantakan, Kasman tetap tidak bisa diam saja. "Tidak apa-apa, jangan beritahu Kak Valentino dulu, aku punya rencanaku sendiri," ujar Danu sambil mengernyit. "Tidak bisa, kita tidak boleh diam saja. Mereka berani ke sana sekali, pasti akan ada kedua kalinya. Memangnya kamu mau menahan diri setiap kali?" ujar Kasman tetap bersikeras. "Kak Kasman, ketika kemampuan kita tidak mengizinkan kita berdiri, kita harus berkembang sambil jongkok untuk sementara waktu. Ini namanya menyembunyikan kemampuan dan menahan diri demi tujuan yang lebih besar. Memilih bersabar tidaklah memalukan. Ketika kita mau meninju seseorang sekuat tenaga, kita juga harus menarik tangan kita ke belakang dulu. Tidak usah dibicarakan lagi. Untuk masalah ini, kamu harus mendengarkan perintahku." Setelah selesai bicara, Danu langsung mengakhiri panggilan. Dia tahu, kalau sampai Valentino tahu tentang hal ini, Valentino pasti akan membantunya balas dendam. Akan tetapi, demi tidak mengganggu rencana Valentino, Danu terpaksa menelan ketidakadilan ini dan menahan emosinya. Demi Valentino, Kasman dan yang lainnya saja rela mengeluarkan chip mikro dari lengan mereka menggunakan pisau. Dia yang hanya dipukuli beberapa kali saja sama sekali bukan apa-apa. Di kompleks Sea Garden. Saat ini, Valentino sama sekali tidak tahu apa yang terjadi pada pusat kebugaran Stapleton. Setelah menyelesaikan urusannya saat ini, Valentino pun mengganti pakaiannya, bersiap-siap pergi berpartisipasi dalam acara festival barang antik bersama Rhys. Setelah bertemu dengan Rhys, mereka langsung menuju ke pinggiran kota Vero. Saat ini, di bagian selatan kota Vero, sebuah kapal pesiar yang sangat besar sudah berhenti di tepi dermaga. Kapal pesiar yang beratnya ribuan ton ini memiliki 3 tingkat, ukurannya sangat besar. Bagian yang terendam air sangat banyak, kelihatannya kapal ini sangat berat. Sekarang pukul 10 malam, seluruh kota Vero sudah diselimuti kegelapan malam. Akan tetapi, penerangan di pelabuhan malam ini sangat terang. Cahaya sejumlah besar lampu ditambah dengan lampu di dermaga menerangi sekitarnya seakan-akan di tempat ini hari masih siang. Di tepi dermaga, ada banyak mobil yang diparkirkan. Di sini, mobil seharga ratusan juta dianggap mobil murahan. Semua mobil di sini minimal seharga miliaran, bahkan ada yang puluhan miliar. Pengusaha-pengusaha yang berpakaian mewah dan memiliki aura bermartabat masing-masing diantar seorang penerima tamu ke arah kapal pesiar. Bisa dibilang, asosiasi barang antik kota Vero memiliki sumber keuangan dan relasi yang sungguh kuat. Dengar-dengar, mereka sudah memperluas usaha mereka ke berbagai tempat melalui jalur laut, bahkan sudah mencapai daerah otonom Saraha. Kalau tidak ada kekayaan dan dukungan yang besar,
mereka juga tidak mungkin bisa memiliki kapal pesiar sebesar dan semewah ini. Acara festival barang antik hari ini akan diadakan di kapal pesiar ini. Karena bagaimanapun juga, barang antik juga berada di dalam jangkauan hukum. Jadi, untuk menghindari masalah, kapal pesiar ini nantinya akan perlahan-lahan berlayar meninggalkan dermaga, lalu acara kali ini akan diadakan di atas laut. Ketika Valentino dan Wish tiba, kapal pesiar ini sudah penuh dengan orang-orang. Valentino agak terkejut, bukankah katanya hanya orang-orang yang berkuasa dan sukses baru bisa menghadiri acara ini? Di kota Fero ada begitu banyak orang berkuasa dan sukses? Tanya Valentino dengan nada terkejut. Tuan Valentino, di sini selain orang-orang penting, seharusnya juga ada teman dan saudara orang-orang penting itu. Acara festival barang antik seperti ini tentu saja juga memerlukan penonton. Jadi pihak penyelenggara pasti akan memberikan orang-orang penting itu undangan lebih. Wish juga baru pertama kali menghadiri acara seperti ini, jadi dia juga hanya bisa menebak. Valentino pun mengangguk dan tidak berbicara lagi. Setelah mengeluarkan undangan, mereka langsung disambut seorang wanita cantik yang memakai congsam dengan belahan di kaki. Wanita itu membawa mereka berdua naik ke kapal pesiar dengan penuh hormat. Ketika berdiri di geladak kapal dan melihat pemandangan laut di depannya, Valentino tiba-tiba menyadari sesuatu. Keluarga Wijaya di kota Kama tentu saja juga punya kapal pesiar mewah pribadi. Sedangkan Valentino sudah bertahun-tahun tidak berdiri di tempat seperti ini. Ketika masih kecil, dia sering naik ke kapal untuk bermain peta umpet bersama Caroline. Setelah meninggalkan keluarga Wijaya, dia mana mungkin bisa melihat hal seperti ini lagi. Kira-kira bagaimana kabar si Caroline itu sekarang? Valentino pun menghela napas, lalu berjalan masuk ke bagian dalam kapal. Interior di bagian dalam sangatlah mewah. Kapal ini berbeda dengan kapal penumpang. Fungsi utama kapal penumpang adalah transportasi, jadi interior bagian dalamnya dipenuhi dengan kursi. Sedangkan kapal pesiar dibuat seperti sebuah villa pribadi. Di dalamnya penuh dengan berbagai macam fasilitas, seperti sebuah rumah mewah. Kalau bukan karena terkadang bisa bergoyang karena ombak, orang-orang pasti akan merasa mereka sedang berada di sebuah rumah di daratan. Akan tetapi, stabilitas kapal pesiar ini sudah dibuat sebaik mungkin. Jadi, kalaupun mereka sedang berada di atas laut, mereka juga hampir tidak bisa merasakan gelombang air laut. Saat ini, di satu lantai di kapal pesiar ini, sudah ada banyak orang yang sedang berdiri maupun duduk sambil mengobrol. Ketika Valentino dan Wish masuk, tidak ada yang memerhatikan mereka. Tuan Valentino, acaranya masih belum mulai, kita duduk saja dulu di sini. Lalu, Wish melihat ke sekeliling dan berkata pada Valentino dengan sungkan. Aku kenal beberapa orang di sini, aku pergi menyapa mereka dulu, lalu aku akan memperkenalkannya padamu. Baik. Valentino pun mengiyakannya, lalu duduk di salah satu kursi. Wish langsung mengambil segelas anggur lalu memasang senyum di wajahnya, kemudian berjalan menuju kerumunan orang. Jika seseorang tidak pergi ke ibu kota, dia tidak akan tahu betapa rendah kedudukan dirinya sendiri. Jika tidak pergi ke kota Kama, dia tidak akan tahu betapa miskinnya dirinya. Kota Neo terlalu kecil, baik dalam hal kekayaan maupun dalam kemewahan. Kota Neo sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan kota Fero. Di kota Neo, Wish adalah CEO Grup Kingston, banyak yang mau menyanjung dan berhubungan dengannya. Akan tetapi, di kota Fero, Wish sebagai pengusaha yang datang dari luar hanya bisa merendah dan mengambil inisiatif untuk berinteraksi dengan orang lain. Saat ini, Wish tersenyum sambil menghampiri kelompok yang terdiri dari 5-6 pria parubaya. Wah, Direktur Hendrik, Direktur Fabrian, kalian datang pagi sekali. Akan tetapi, setelah melirik Liz, kedua orang itu hanya mengangguk ringan, tidak terlalu peduli padanya. Bab 774, berhenti. Seolah-olah Wish bukanlah siapa-siapa di mata mereka. Wish tidak menunjukkan keanehan apapun dan terus mengobrol dengan mereka berdua sambil tersenyum. Tiba-tiba, sebuah suara yang terdengar menyulut perselisihan pun terdengar. Ya ampun, Wish,
ternyata kamu juga memenuhi persyaratan untuk datang ke tempat ini. Wis pun menoleh ke arah sumber suara dan ternyata itu adalah suara seorang bos perusahaan yang selama ini tidak akur dengannya. Perluasan yang akan dilakukan Rise Real Estate dan Grup Pramas sudah pasti akan memengaruhi tujuan banyak orang. Saat ini, pria paruh baya bernama Fabrian Beleno itu sedang berselisih dengan Rise Real Estate. Ekspresi Wis tetap sama. Dia mengangkat gelasnya ke arah Fabrian dan berkata, "Oh, ternyata Direktur Fabrian, ya? Wah, ternyata Direktur Wis masih mengingatku. Aku jadi tersanjung." Sahut Fabrian sambil menyunggingkan seolah senyum yang terkesan ganjil. Dia berjalan menghampiri Wis sambil membawa beberapa pengusaha lainnya. Wis terdiam sesaat begitu mendengar nada bicara Fabrian yang tidak enak, tapi ekspresinya tetap dijaga dan bibirnya masih menyunggingkan senyuman. Valentino yang duduk tidak jauh dari sana pun mengamati kejadian ini dengan wajah tanpa ekspresi. Sepertinya situasi Wis di kota Vero ini tidak begitu bagus. "Direktur Wis, apa kamu tahu bahwa ini adalah festival barang antik di kota Vero?" tanya Fabrian sambil berjalan mendekat. Wis terdiam untuk sesaat, lalu menjawab. "Pertanyaan Direktur Fabrian lucu sekali. Tentu saja aku tahu. Kalau kamu sudah tahu, kenapa kamu yang merupakan seorang pengusaha luar masih datang ke sini? Jangan-jangan kamu sedang bersiap untuk menanamkan akar bisnismu di kota Vero?" kata Fabrian dengan nada bicara yang sangat sombong sambil berjalan ke hadapan Wis. Walaupun yang lainnya tidak mengatakan apa-apa, mereka tetap memandang Wis dengan sorot mengejek. Valentino sedikit mengernyit, tapi dia tahu dia juga tidak bisa membantu apa-apa. Wis memang cukup terkenal di kota Vero, tapi tidak satu pun orang mengenal nama Lano Wijaya. Wis tertawa datar, lalu menyahut dengan pelan. "Direktur Fabrian ini memang suka sekali bercanda. Pengusaha itu mengejar keuntungan. Sebagai seorang pengusaha, bukankah tidak berlebihan kalau aku mengejar keuntungan? Jika Wis bahkan tidak bisa mengatasi masalah kecil seperti ini, berarti dia bisa disebut orang yang payah." Kata-kata Wis itu terdengar sangat sesuai dengan kenyataan. Tidak ada satupun orang yang hadir di situ bisa membantahnya. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa seorang pengusaha pasti akan mengejar keuntungan. Memangnya siapa yang tidak mau menghasilkan lebih banyak uang? Oleh sebab itu, siapapun juga tidak berhak mencela cara yang orang lain gunakan untuk mencari makan meski cara itu buruk. Ekspresi Fabrian menjadi serius dan dia menyipitkan matanya menatap Wis. Jika Wis mengatakan ucapan seperti itu di keadaan normal, maka orang-orang di sekitarnya juga pasti tidak akan mengatakan apa-apa. Akan tetapi, mana mungkin Fabrian yang memiliki dendam terhadap Wis akan melepaskannya begitu saja? Memang benar pengusaha itu mengejar keuntungan, tapi apa pantas orang luar menginginkan bagiannya dari mangkok makan besar yang bahkan tidak cukup untuk dibagi-bagikan kepada orang-orang sendiri? Sahut Fabrian sambil menyipitkan matanya. Tentu saja kata-kata Fabrian itu langsung disetujui oleh banyak orang. Bertambah satu orang kompetitor berarti keuntungan yang bisa mereka dapatkan akan berkurang juga. Mereka sudah pasti tidak akan diam saja karena hal seperti ini berhubungan erat dengan tujuan masing-masing. Oleh sebab itu, saat ini mereka berdiri di pihak yang sama dan menghadapi lawan yang sama. "Direktur Wis, menurutku ucapan Direktur Fabrian itu ada benarnya. Malah sebenarnya ucapan Direktur Fabrian tadi sangat benar. Piring yang tersedia sedemikian besarnya, tapi tidak semua orang bisa menjulurkan sumpit mereka dan mengambil bagian. Hidup sebagai manusia itu berarti harus tahu diri." Fabrian merasa sangat bangga melihat ada begitu banyak orang yang mendukungnya. Dia pun mencibir ke arah Wis. "Benar. Hidup sebagai manusia itu harus tahu diri. Tidak akan jadi masalah kalau kamu menunggu di samping dan memakan sisa-sisa makanan yang kami jatuhkan. Tapi kalau kamu berani mengulurkan sumpitmu untuk mengambil jatah yang ada di piring, aku berhak memukul tanganmu untuk menjauh." Beberapa pengusaha yang ada di sekitar pun ikut menimpali dan dalam sekejap mereka semua berada di satu pihak yang sama. Sebersit cahaya beberapa kali berkilat dalam pandangan Wis, tapi dia tetap tidak mengatakan apa-apa.
Dia sependapat dengan Danu bahwa dia hanya bisa menahan diri untuk sementara ini agar rencana Valentino tidak terganggu. Menyinggung para pengusaha lokal ini secara terang-terangan adalah sesuatu yang tidak mungkin dia lakukan. Hah? Valentino yang berada tidak jauh dari sana pun menghela napas pelan. Dia akhirnya mengerti apa yang sedang terjadi. Kenapa Wis begitu ingin kembali ke kota Neo? Ternyata inilah alasannya. Tidak ada tempat yang terasa lebih nyaman daripada rumah sendiri. Meskipun tinggal di kota Vero memang nyaman, tetap saja penduduknya tidak akan menerima Wis dengan senang karena dia adalah pendatang. Saat ini di kota Vero, bisa dibilang Wis berada dalam situasi di mana dia dikepung oleh musuh-musuhnya dari segala sisi dan dia tidak memiliki satu pun kawan. Memangnya siapa yang akan sudi menjadi rekannya di saat tujuan masing-masing orang terlibat di dalamnya? Valentino paham bahwa bukan hanya Wis saja, tapi semua pengusaha asing akan mengalami kesulitan untuk mengembangkan bisnisnya di daerah lokal. Kecuali mereka memiliki pendukung yang kuat seperti keluarga Wijaya dari kota Kama. Jika tidak, akan sulit sekali bagi pendatang untuk mengalahkan penguasa lokal. Mereka yang merupakan orang luar tentu akan berada di pihak yang kalah dibandingkan dengan penduduk lokal. Hanya ada dua cara untuk menyelesaikan permasalahan ini. Pertama, meninggalkan kota Vero dan kembali ke kampung halaman dalam keputusasaan. Kedua, menggunakan kekuatan yang hebat untuk menaklukkan kota Vero dan menundukkan semua orang. Hanya seseorang yang lebih kuat saja yang tidak akan diinjak-injak oleh orang lain. Pergi dalam keputusasaan bukanlah gaya hidup Valentino. Oleh sebab itu, entah rencananya sendiri atau situasi yang ada di hadapan matanya sekarang, keduanya sama-sama memaksa Valentino untuk menciptakan kegaduhan di kota Vero. Valentino sedikit mengernyit, lalu berjalan ke sisi Wis hendak menariknya menjauh. Tentu saja dia sudah mengingat orang bernama Fabrian ini. Direktur Wis, kamu pasti bisa mengerti maksudku, kan? Tanya Fabrian sambil sedikit mencodongkan tubuhnya ke depan dan menatap Wis dengan seolah senyum jahat tersungging di sudut bibirnya. Wis menarik napas dalam-dalam selama beberapa kali untuk menekan emosinya dan menjawab dengan nada datar. Aku mengerti. Hahaha. Aku tahu Direktur Wis adalah orang yang pintar, jadi kamu pasti tahu harus berbuat apa. Sahut Fabrian sambil tertawa terbahak-bahak. Dia menatap Wis dengan sorot mata yang penuh maksud, lalu berbalik badan hendak berjalan pergi. Dia bahkan tidak berniat melirik Valentino yang ada di samping Wis. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang bernada sangat tidak bersahabat pun terdengar. Keparat yang di sana, berhenti kamu dan jangan bergerak. Sebelum semua orang bisa bereaksi, suara itu sudah terdengar lagi. Maksudku kamu, si keparat botak yang di sana? Fabrian tertegun sesaat begitu mendengarnya. Dia mengusap-usap kepalanya yang botak, lalu berbalik badan dengan kebingungan. Saat dia baru saja berbalik badan, sesosok orang sudah melangkah ke hadapannya dan meninju dadanya dengan berani. Satu tinju itu langsung membuat Fabrian terpukul mundur beberapa langkah. Kekesalannya pun langsung tersulut dan dia membuka mulutnya hendak mengumpat. Namun sebelum Fabrian bisa mengatakan apa-apa, datanglah suara seseorang yang terdengar menghina. Untuk apa kamu bersikap begitu sombong? Kedua orang pengawal yang berada di belakang Fabrian pun langsung melangkah ke depan. Tunggu! Tiba-tiba, Fabrian menarik kedua pengawal itu ke belakang tubuhnya dan menatap orang yang datang dengan gemetaran. Tuan Muda Vincent! Fabrian pun secara spontan menundukkan kepalanya dan menyapa tanpa mengatakan apa-apa lagi. Ternyata Tuan Muda Vincent? Ya, Tuan Muda Vincent juga datang. Halo, Tuan Muda Vincent? Beberapa orang yang ada di sekitar Fabrian pun ikut menyapa. Orang yang baru datang itu adalah Tuan Muda besar dari grup Bowie, Vincent Bowie. Grup Bowie memang sangat kuat di kota Vero, tapi mereka tidak bisa masuk ke jajaran konglomerat teratas. Meskipun begitu, mereka didukung oleh keluarga Lowell dan juga memiliki hubungan kekerabatan dengan keluarga Lowell. Akibatnya, status Vincent pun secara alamiah ikut meningkat. Saat ini,
ada beberapa pengawal yang mengikuti di belakang Vincent. Mereka menatap semua orang dengan sorot pandangan yang meremehkan. Dasar mata kalian semua ini buta. Kalian masih bisa mengenaliku, tapi tidak bisa mengenalinya, kata Vincent dengan dingin sambil menunjuk ke arah Wiz dan Valentino. Fabrian dan semua orang lainnya sontak menjadi tertegun, begitu pula dengan Wiz. Tentu saja Wiz sudah pernah mendengar tentang tuan muda dari grup Bowie. Akan tetapi, dia sama sekali tidak memiliki koneksi apapun dengan Vincent. Kenapa sekarang pria itu malah membelanya? Bab 775, Festival Barang Antik. Wiz tahu betul bahwa dia dan Vincent tidak saling mengenal. Perusahaannya juga tidak memiliki kerja sama bisnis apapun dengan grup Bowie. Dia lebih tidak menyangka lagi Valentino bisa mengenal seorang tuan muda besar seperti Vincent. Semakin Wiz memikirkannya, semakin pikirannya terasa kusut. Tuan muda Vincent, maksud Anda dan dia saling kenal? Tanya Fabrian sedikit tidak yakin sambil melirik ke arah Wiz. Omong kosong apa itu? Dia adalah orang yang kuanggap sebagai kakakku sendiri. Seru Vincent tiba-tiba mengumumkan sambil memelototi Fabrian. Apa? Vincent sama sekali tidak memelankan suaranya saat mengucapkannya. Oleh sebab itu, fokus semua orang yang hadir di aula pun tersedut ke arah sini karena merasa kagum dan kaget. Orang seperti apa yang bisa dianggap sebagai kakak oleh seorang Vincent Bowie? Mata Fabrian terbelalak lebar dan mulutnya juga perlahan-lahan menganga. Dia secara spontan menunjuk ke arah Wiz, lalu ke dadanya sendiri tanpa ada sepatah kata pun yang terlontar keluar dari mulutnya. Ternyata Wiz ini adalah kakak Vincent. Sementara itu, Wiz sendiri juga nampak kebingungan. Dia baru berusia 40 tahun lebih. Tapi kenapa sudah berubah menjadi kakak Vincent? Vincent ini pasti sedang bercanda, bukan? Valentino menggeleng-gelengkan kepalanya dengan tidak berdaya, lalu beranjak dari sisi Wiz dan berkata, Tuan muda Vincent. Vincent segera membalikkan tubuhnya dan sikapnya pun langsung berubah 180 derajat. Kalano, jangan memanggilku seperti itu, cukup panggil aku Vincent saja. Sikap Vincent terhadap Valentino membuat banyak orang tercengang. Barulah pada saat itu mereka menjadi paham. Ternyata sosok orang yang Vincent sebut dengan kakak itu adalah pemuda yang kelihatannya biasa-biasa saja ini. Sebelumnya, mereka bahkan sama sekali tidak melirik Valentino. Mereka berpikir bahwa Wiz mengajak pemuda itu untuk melihat dunia luar. Sekarang, mereka baru menyadari bahwa ternyata pemuda itulah dewa yang sebenarnya. Wiz juga membelalakan matanya lalu memandang Valentino dengan sorot tak percaya. Sebenarnya, apa yang sudah Valentino lakukan dalam kurun waktu beberapa hari yang singkat ini? Dia bahkan sudah berteman dengan orang dari perusahaan besar seperti grup Bowie. Bukan hanya sekedar berteman, tapi dia bahkan membuat tuan muda Vincent yang begitu angkuh itu memanggilnya dengan sebutan kakak. Kuberitahu pada kalian, ya, pria ini adalah temanku, Lano Wijaya. Buka mata kalian baik-baik. Kalau sekali lagi aku melihat kalian memandang rendah dirinya, aku akan memberi kalian pelajaran. Maki Vincent kepada Fabrian dan yang lainnya sambil mengernyit. Dia menatap mereka dengan dingin. Sekelompok pengusaha parubaya itu pun dibuat ketakutan hingga tidak berani berbicara oleh Vincent yang masih muda. Mau bagaimana lagi, meski Vincent masih muda, latar belakang keluarganya tidak bisa diremehkan. Kaisar yang masih muda tetaplah seorang kaisar dan dia terlahir untuk menikmati pujian dari puluhan ribu orang. Tentu saja Vincent tidak bisa disamakan dengan seorang kaisar, tapi mereka juga tidak bisa dibandingkan dengan status yang dia miliki. Ayo, Kak Lano, kita pergi ke sebelah sana untuk istirahat. Setelah mengancam semua orang, Vincent pun mengajak Valentino untuk duduk bersama di sudut ruangan. Wiz kembali merasa terkejut melihat perlakuan Vincent kepada Valentino. Sekali lagi, dia melihat karisma Valentino. Jangan-jangan memang ada orang-orang tertentu yang terlahir sebagai pemimpin? Jika tidak, kenapa ada orang-orang yang bersedia mengikuti mereka kemanapun? Wiz sendiri tidak mengerti setelah memikirkannya.
karena dia juga tidak tahu kenapa dia bersedia mengikuti Valentino. Setelah duduk, Vincent pun membuka mulutnya hendak berbicara. "Kak Lano?" Valentino menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. "Jangan begitu, kedengarannya jadi canggung." Vincent tertegun sesaat, lalu berujar sambil tersenyum. "Baiklah, karena kamu lebih tua daripada aku panggil kamu Kak Lano saja. Kak Lano, kenapa kamu datang ke sini?" Tanya Vincent sambil melirik Rhys dan mengamati pria itu dari atas hingga ke bawah. Tanpa basa-basi, Valentino pun saling memperkenalkan Rhys dan Vincent. Rhys pasti akan menerima banyak bantuan jika bisa menjalin hubungan baik dengan grup Bowie. Vincent memiliki kepribadian yang tegas. Karena Rhys adalah teman Valentino, dia pun tidak memasang ekspresi arogan terhadap Rhys. Vincent bahkan bersikap dengan sangat hormat kepada Rhys. Sikapnya itu membuat Rhys merasa tersanjung. Bagaimanapun juga, Vincent adalah tuan muda besar dari grup Bowie. "Jangan khawatir, Direktur Rhys, teman Kak Lano adalah temanku juga. Kalau ada kesulitan apapun ke depannya, jangan ragu untuk mencariku di grup Bowie," kata Vincent secara terus terang sambil melambaikan tangannya. Tentu, jawab Rhys sambil terus mengangguk. "Tapi, sudah pasti ada syaratnya," sahut Vincent sambil memasang ekspresi yang terlihat sangat serius. Hati Rhys rasanya sedikit menjadi sesak dan dia balas menatap Vincent dengan tatapan bertanya. Valentino pun menggelengkan kepalanya dengan tidak berdaya. "Kalau ada waktu luang, aku akan mengajarimu cara menyetir. PVFT!" Ekspresi Vincent yang tadi hanya berpura-pura serius pun langsung lenyap dan dia sontak tertawa. "Baiklah, kalau begitu kita sepakat, Kak Lano," sahut Vincent dengan sangat senang. Setelah itu, mereka berdua pun duduk dan saling mengobrol sambil menunggu dimulainya acara festival barang antik. Sebagai penduduk lokal, tentu saja Vincent tahu lebih banyak daripada Rhys. Dia pun menjelaskan tentang festival barang antik kepada Rhys dan Valentino. Skala festival barang antik yang diadakan oleh Asosiasi Barang Antik Kota Vero ini mencakup seluruh penjuru kota. Mereka yang merupakan pecinta barang antik akan memanfaatkan kesempatan ini untuk datang melihat-lihat. Sedangkan orang-orang yang bukan pecinta barang antik akan memanfaatkan kesempatan ini untuk menjalin koneksi. Bagaimanapun juga, acara yang diadakan di kalangan atas seperti ini merupakan ajang yang sangat bagus untuk menjalin koneksi. Sebuah transaksi bernilai ratusan miliar mungkin akan disepakati hanya dengan obrolan singkat. Oleh sebab itu, banyak sekali orang yang tidak ambil pusing dengan kejadian yang baru saja terjadi dan bergegas mencari target masing-masing. Festival barang antik akan dimulai sebentar lagi dan beberapa kolektor di kota Vero akan memamerkan koleksi pribadi mereka. Asosiasi Barang Antik memiliki juru taksir sah yang akan menaksir harga koleksi pribadi itu secara gratis. Kalau ada yang bersedia menjual barang antiknya, maka pelelangan akan langsung diadakan di tempat. Ujar Vincent menjelaskan dengan rinci karena dia takut Valentino tidak paham. Valentino hanya balas mengangguk, dia tidak merasa begitu tertarik. Hei, Kak Lano, kamu pasti merasa tidak tertarik menghadiri pelelangan untuk barang-barang yang sudah dipastikan adalah barang berharga, ya? Tanya Vincent sambil tertawa begitu melihat ekspresi Valentino yang tidak begitu berminat. Ya, apanya yang bernilai dari sebuah barang yang sudah diidentifikasi oleh ahlinya? Sahut Valentino sambil mengangguk. Tidak juga. Sebelum juru taksirnya menilai harga sebuah barang, justru akan ada persaingan untuk menawar harga. Kata Vincent sambil tersenyum dengan penuh maksud. Persaingan untuk menawar harga? Tanya Rhys dan Valentino secara bersamaan. Benar sekali. Contohnya saat keluarga Bowie mengeluarkan sebuah barang, semua orang akan dipersilakan untuk menaksir harganya terlebih dulu. Ini juga merupakan sebuah proses untuk memilah daya penglihatan masing-masing. Siapapun yang menyukai barang itu berarti akan melakukan transaksi dengan keluarga Bowie dan bersedia membelinya dengan harga yang sesuai. Setelah transaksinya dilakukan, barulah anggota dari asosiasi barang antik akan menaksir harganya. Jawab Vincent menjelaskan sambil tersenyum.
Wis berpikir sejenak, lalu bertanya. Kalau begitu, bukankah itu berarti kita yang rugi kalau kita salah menilai dan menyatakan barang antik itu palsu? Hahaha, tentu saja. Justru pengetahuan profesional dan pertaruhan keberuntungan inilah yang membuat orang menjadi sangat tertarik. Bab 776, Pasar Loak. Kalau kamu memiliki penglihatan yang tajam, maka kamu akan menemukan barang yang bagus dengan mudah. Kalau kamu cukup beruntung untuk menemukan barang tersebut, maka kamu pasti akan menjadi pusat perhatian. Lalu setelah barang tersebut terbukti asli, kamu dapat memilih untuk melelangnya. Melakukan perpindahan tangan pada saat ini dapat menghasilkan keuntungan yang besar. Vincent mengatakannya dengan rasa bangga. Pada festival barang antik terakhir, dia secara tidak sengaja membeli sebuah mangkuk perunggu yang ternyata terbukti asli. Mangkuk perunggu yang dia beli seharga 6 miliar itu terjual dengan harga lebih dari 40 miliar, kemudian dia langsung membelikannya sebuah mobil Lamborghini. Lalu apakah pemilik barang tersebut menyesal? Valentino pun tersenyum tipis. Hal semacam ini cukup menarik karena mempertaruhkan keberuntungan dan pengetahuan terhadap barang antik. Mau bagaimana lagi? Pembeli pun akan menyesal karena tidak memiliki pilihan untuk mengeliminasi barang yang terbukti palsu. Maka dari itu, hal semacam ini hanya dapat mengandalkan keberuntungan dan penglihatan yang tajam. Kupikir ini cukup menarik, bahkan jauh lebih menarik daripada berjudi. Vincent semakin bersemangat ketika berbicara, tangannya pun gatal ingin segera memulai festival barang antik sesegera mungkin. Asosiasi Barang Antik Kota Vero pasti memiliki maksud terselubung di balik penyelenggaraan festival ini, kan? Wis berpikir sejenak, kemudian dia bertanya dengan lembut. Tentu saja, membeli barang antik sebelum proses autentikasi itu seperti halnya pergi ke pasar barang antik untuk menemukan barang bagus, yang juga dikenal sebagai pasar loak. Apakah bisa mendapatkan barang yang bagus atau tidak? Selain keberuntungan, ini juga saat yang tepat untuk menguji penglihatan dan pengetahuanmu tentang barang antik. Kalau kamu bisa beberapa kali mendapatkan barang bagus di pasar loak, itu membuktikan bahwa kamu memiliki pemahaman yang mendalam tentang barang antik. Mungkin kamu akan diterima sebagai anggota Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Bukankah itu suatu kehormatan besar? Ketika Vincent mengatakan hal tersebut, seketika muncul secercah harapan di matanya. Bahkan dia yang berasal dari keluarga kaya dan berpengaruh pun sangat tertarik dengan Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Bisa dibayangkan betapa bergengsinya Asosiasi Barang Antik ini. Kak Lano, kamu jangan menganggap remeh Asosiasi Barang Antik ini. Bagaimanapun juga mereka didirikan di Kota Vero ini. Tapi setelah beberapa tahun berdiri, sekarang Asosiasi Barang Antik Kota Vero sudah berbeda jauh dengan sebelumnya. Mereka memiliki banyak bisnis di dalam dan luar negeri. Kini banyak grup multinasional yang bekerja sama dengan Asosiasi Barang Antik Kota Vero. Intinya, Asosiasi Barang Antik ini sangat hebat. Kalau kamu dapat diterima sebagai anggota, maka kedudukanmu akan meningkat, semua orang pasti akan segan padamu. Vincent menceritakan latar belakang Asosiasi Barang Antik ini dengan penuh sanjungan. Bahkan Valentino pun saat ini menjadi semakin tertarik. Dia sangat mengantisipasi hal ini. Wis dan Valentino saling menatap, mereka dapat saling melihat adanya sedikit makna yang tersirat di mata masing-masing. Mereka mencium adanya peluang bisnis dalam kegiatan sejenis pasar loak ini. Selama bisa mendapatkan barang bagus, kamu benar-benar akan mendapatkan keuntungan yang besar. Baiklah, baiklah. Saat ini Wis pun merasa cukup bersemangat. Dia mengikuti Vincent menggosok-gosokkan tangannya. Aku bisa menghasilkan sebuah Lamborghini dari mangkuk perunggu yang kudapatkan sebelumnya. Tidak tahu apakah tahun ini aku masih bisa menemukan nasib baik atau tidak. Vincent berbicara dengan dirinya sendiri. Tahun ini akan kubantu kamu mendapatkan 2 Lamborghini. Valentino mengatakannya dengan lembut dan sedikit bercanda. Gokil! Kalau Kak Lano bisa melakukannya, Kak Lano benar-benar panutanku. Vincent menjawabnya sambil tertawa terbahak-bahak. Ketiganya memperhatikan jam, seharusnya pada saat ini diperkirakan sudah ada banyak orang yang tiba. Festival barang antik pun seharusnya secara resmi dimulai. Lano, siapa yang menyuruhmu datang?
Tiba-tiba seorang pemuda berjas putih dengan beberapa orang pengawal di belakangnya berjalan menghampiri Valentino. Bukankah ini John dari grup Yamandar? Meskipun grup Yamandar tidak termasuk ke dalam jajaran penguasa teratas di kota Fero, peringkatnya juga tidak terlalu rendah, kan? Tentu saja tidak. Bisa dibilang grup Yamandar masih memiliki latar belakang yang tinggi. Kalau bukan karena dukungan keluarga Lowell, keluarga Bui pun tidak akan bisa dibandingkan dengan mereka. Orang-orang yang memenuhi aula besar langsung mengenali John. Setelah John masuk, semua orang terkejut ketika melihatnya berjalan ke arah Valentino. Jadi pemuda bernama Lana ini rupanya bukan hanya mengenal Vincent, tetapi juga mengenal John. Tidak heran kalau Vincent memanggilnya kakak. Sebenarnya Valentino ini siapa? Saat ini John terlihat menawan layaknya seorang pangeran berjas putih. Para wanita di aula pun terpana melihatnya. Rambut John disisir dengan rapi dan terlihat semakin tertata setelah diberi gel rambut. Dia berjalan ke arah Valentino dengan ekspresi was-was tapi juga arogan. Pada saat yang bersamaan, wajah Valentino dan Vincent seketika berubah menjadi muram. Wiss yang tidak mengetahui apa-apa mengira kalau orang itu adalah teman Valentino, kemudian dia segera berdiri untuk mempersilakannya duduk. Tuan Muda John, silakan duduk. Wiss menyalami John dengan sopan. Plak! John memukul telapak tangan Wiss lalu mencibirnya. Kamu pikir kamu siapa? Semua orang di sekitar seketika tercengang melihat adegan ini. Kemudian Wiss menatap Valentino dengan curiga. Valentino melambaikan tangannya pelan, memberi isyarat pada Wiss untuk menahan dirinya terlebih dahulu. Jangan terlalu angkuh, John. Keluarga Yamandar bukanlah yang terkuat di kota Fero. Vincent sedikit mengernyitkan alisnya. Haha, keluarga Yamandar memang bukan yang terkuat, tetapi kami lebih kuat daripada Lanau. Kalau Tuan Muda Vincent ingin membelanya, maka pastikan apakah keluarga Bowie bersedia atau tidak. Menurutku, keluarga Bowie pasti tidak akan memilih bermusuhan dengan keluarga Yamandar hanya karena satu orang yang bahkan bukan bagian dari mereka. Bagaimana menurutmu? John sedikit mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia menatap Vincent dengan pandangan meremehkan. Vincent tercengang mendengarnya, matanya berkedip 2 kali. Dia tidak tahu harus mengatakan apa. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Valentino, tetapi itu hanyalah hubungan personal. Kedudukan Valentino yang sekarang tidak cukup untuk membuat keluarga Bowie membelanya. Apakah sekarang kamu masih memiliki keinginan untuk menghadiri festival? John mampu mengendalikan Vincent hanya dengan beberapa kata saja, kemudian dia menatap Valentino lagi. Valentino menolehkan kepalanya untuk melihat John. Raut wajah Valentino yang jelas terlihat sangat tenang malah membuat John merasa terkejut. Ketika tadi Valentino melihatnya, John merasa seakan dirinya diawasi oleh seekor ular beracun. Hai MPH! Kalau aku jadi kamu, sekarang aku pasti sudah tidak memiliki niat untuk melakukan apapun. John mendengus dingin, dia mengatakannya sambil berdiri tegak menatap Valentino. Apa maksudmu? Tanya Valentino sambil mengernyitkan alisnya. Apa maksudku? Pusat kebugaran Staple Lawn itu milik temanmu, kan? John menyeringai ringan, dia mengatakan hal yang bermakna dalam. Wush! Valentino yang semula terlihat tenang, tiba-tiba duduk tegak dan menatap John dengan dingin. Kalau kamu berani melakukan sesuatu pada temanku, maka aku tidak akan segan membunuhmu. Di saat ini, tubuh Valentino tiba-tiba mengeluarkan aura dingin. Aura dingin yang menguar itu membuat nyali Vincent yang berada di sampingnya menjadi ciut. Dia pun menatap Valentino dengan takut. Bab 777, kamu berani menyentuh orangku? Aura dingin ini pernah Vincent rasakan dalam diri anggota keluarga Lowell. Namun, orang itu sudah berusia lebih dari 40 tahun. Karena telah melalui berbagai peperangan yang hampir merenggut nyawa, orang itu pun otomatis memiliki aura membunuh dalam dirinya. Bagaimana mungkin Lanau yang masih muda juga memiliki aura membunuh ini? Mata Vincent berkerjap-kerjap. John juga kaget melihat respons Valentino.
Dia pun semakin marah. Dengan status John sekarang, Lano masih berani menakut-nakutinya? Membunuhku? Coba saja. John menjulurkan kepalanya ke depan Valentino seakan mempersilahkan Valentino memukulnya. Seakan juga memberi Valentino kesempatan untuk menghajarnya. Valentino melihat John dengan tatapan dingin, tangannya mengepalkan tinju. Sementara Reese yang berada di samping menarik Valentino agar tidak termakan emosi dan benar-benar memukul John. John bukan orang biasa, kalau sampai Valentino memukulnya, maka akan terjadi masalah besar. Ayo, coba pukul aku. John membungkukkan badan, menjulurkan kepalanya ke depan Valentino sambil menunjuk kepalanya. Hatinya merasa puas. John telah memberikan kesempatan kepada Valentino, tapi Valentino tidak berani menyentuhnya. Berarti John pasti bisa membuat hidup Valentino tamat di kota Vero. Apa yang kamu lakukan terhadap pusat kebugaran Staple Lawn? Tanya Valentino tanpa bergeming. Kenapa? Aku ingin apa? Terserah aku. Aku bilang hancurkan, ya hancur. Aku bilang hajar Presidir Danu, dalam waktu singkat, dia pasti akan dibawa ke rumah sakit. Begitu mendengar ini, hati Valentino dipenuhi amarah. Dia mengepalkan tinju erat-erat hingga kuku-kukunya menusuk ke telapak tangan. Sementara John yang tidak menyadari respons ini terus-menerus berbicara. Aku kagum padamu. Aku telah membuat seseorang dipukul hingga masuk rumah sakit, tapi kamu masih bisa menghadiri pesta koktail. Kamu bahkan masih bisa bersikap sok hebat. Kenapa? Ingin memukulku? Coba saja pukul aku. Sambil berbicara, John kembali menjulurkan kepalanya hingga hampir menyentuh dagu Valentino. Semua orang yang berada di aula melihat ke arah Valentino dan John. Banyak di antara mereka yang tersenyum dingin. Lano memang mengenal Vincent, lalu kenapa? Sekarang John telah menjulurkan kepalanya di depanmu, tapi apa kamu berani menyentuhnya? Kak Lano, jangan terbawa emosi. Bujuk Vincent dengan raut wajah panik. Vincent berpikir, jika Valentino yang bukan siapa-siapa memukul seorang John yang mandar, sama artinya dengan Valentino menggoncang-goncangkan sarang lebah. Hahaha, pengecut, pukul aku. Aku beritahu, kalau kamu tidak memukulku, nantinya aku akan memukul saudaramu. Aku sudah membuat Presidir Danu masuk rumah sakit. Berikutnya, aku akan membawanya ke tempat kremasi. Tidakkah kamu marah? Kemarahan yang tidak terlampiaskan tidak ada artinya. Hahaha. Selesai berbicara, John bersiap mendongakkan kepalanya dan pergi dengan penuh kemenangan. Cari mati! Namun, saat itu Valentino maju selangkah ke depan. Valentino memukulkan siku kanannya ke punggung John. Tidak ada yang menyangka Valentino akan turun tangan. Gerakannya sangat cepat seperti arus listrik. Vincent bahkan tidak sempat menghalanginya. Di depan mata semua orang, Valentino membengkokkan salah satu tangannya dan memukulkan sikunya dengan keras ke punggung John. Gerakan ini dilakukannya secara tiba-tiba. Bu! Pukulan siku mengenai punggung John, disusul suara mengaduh keras. Arg! Punggung John yang mendapat pukulan keras itu membuat John terbelalak. Tubuhnya spontan jatuh ke lantai. Tepat pada saat itu, Valentino menendang perut John dengan lutut kanannya. Bruk! Sekali lagi terdengar suara mengaduh kesakitan. Lutut Valentino menendang perut John dengan keras. Arga! John spontan memegang perutnya. Tubuhnya yang dilengkungkan membuatnya terlihat seperti udang. Matanya terbelalak seakan hampir keluar dari kelopak mata. Punggung dan perut menerima serangan kuat yang terjadi secara tiba-tiba dan bersamaan. Entah seperti apa rasa sakit yang dirasakan oleh John. John yang dipukul merasakan sakit di dada saat bernapas. Dia bahkan tidak mampu menjerit. Wush! Di sisi lain, ekspresi wajah Valentino datar, sorot matanya dingin. Tiba-tiba, dia menjambak rambut John.
Rambut panjang yang telah disemprot hairspray itu ditangkap dan ditarik dengan kuat oleh Valentino. "Sia!" John yang rambutnya dijambak terpaksa mengangkat kepala. Dia ingin memaki Valentino. Namun, belum sempat kata makian itu keluar, sebuah tangan menampar wajahnya. Plak! Suara tamparan yang keras terdengar. Dalam waktu singkat, bekas tamparan muncul di wajah John. Semua orang sontak terdiam. John dipukul? Kamu berani menyentuh orangku? Valentino melihat John dengan tatapan dingin. Dia kembali melayangkan tamparan pada wajah John. Kalau ingin memukul, maka pukul hingga puas. Lagi pula, dendam sudah terbalaskan. Tampar sekali, tampar lagi sekali. Vincent, Wiz dan semua orang di aula itu tercengang. Tuan muda John dari grup Yamandar dipukul di tempat umum seperti ini? Apalagi dipukul tepat di wajah. Betapa memalukannya perlakuan ini. Berani sekali Lano. Kalau tidak berani, Lano hanya akan menahan diri saat ditantang oleh John. Vincent saat itu menghela napas. Habis sudah. John, tuan muda grup Yamandar ini telah dipukul oleh Valentino. Orang-orang John pasti tidak akan tinggal diam. Aku akan membunuhmu. Bantu aku berdiri. Bantu aku berdiri. John yang rambutnya dijambak oleh Valentino, yang kedua sisi wajahnya terdapat bekas tamparan, begitu marah mendapat perlakuan ini. Saat itu, para pengawal yang John bawa tersadar dari kekagetannya. Para pengawal itu sudah lama menjadi anak buah John. Baru kali ini mereka melihat majikannya dipukul, makanya mereka kaget hingga melongo. Lepaskan tuan muda John! Anak muda, lepaskan tuan kami! Para pengawal itu langsung menerjang maju sambil berteriak pada Valentino. Akan tetapi, Valentino seakan tidak mendengarkan mereka. Tangannya kembali terayun untuk memukul John. Kamu berani menyentuh orangku? Nada bicara Valentino dingin, membuat John yang mendengarnya merasa takut. Akan tetapi, amarah dalam hati John jauh lebih besar daripada rasa takutnya. Ditampar di depan banyak orang tentu merupakan hal yang memalukan. Bunuh dia! Bunuh dia sekarang juga! John terus-menerus berteriak kepada para pengawalnya. Akan tetapi, John saat itu telah ditahan kuat-kuat oleh Valentino. Para pengawal tidak berani untuk turun tangan. Jika mereka salah langkah, John akan dipukul oleh Valentino lagi. Masalah akan tambah besar. Aku tanya sekali lagi. Sorot mata Valentino dingin. Tangannya semakin kuat menarik rambut John. Bisakah kamu membayangkan seperti apa rasanya rambut yang ditarik dengan kuat? John saat itu sedang merasakannya. Kulit kepalamu terasa diangkat. Rasa sakit bagaikan jutaan semut yang sedang menggigitmu akan kamu rasakan. Setelah itu, kamu akan merasa seperti ribuan jarum menusuk-nusuk kulit kepalamu. Ah! Sakit! Ah! John berteriak ketika mendapatkan rasa sakit ini.